Cerita akan berfokus kepada seorang wanita muda bernama Sam yang saat ini sedang berada di dalam sebuah fasilitas khusus. Di sana dia sedang menjalani perawatan akibat mengidap penyakit kanker stadium akhir bersama dengan para pasien lainnya. Selama di tempat itulah Sam berteman dengan seorang perawat bernama Ruben yang cukup peduli dengan kondisi dirinya. Bahkan dia sampai mengajak Sam untuk ikut bersama pasien lainnya ke sebuah tempat acara pertunjukan yang terletak di sebuah kota bernama Manhattan. Meski awalnya Sam sempat menolak ajakan tersebut, tapi setelah Ruben menjanjikan pizza kepada dirinya, Sam pun akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan mereka ke acara tersebut. Di samping itu diketahui bahwa Sam memiliki seekor kucing bernama Fredo yang dipelihara oleh dirinya untuk menemani, sekaligus membantunya dalam menjaga kesehatan mental selama menjalani perawatan di tempat ini. Setibanya di sana, Sam bersama lainnya pun masuk ke dalam sebuah teater pertunjukan boneka. Dan di sana Sam sempat berinteraksi dengan keluarga Henry sebelum akhirnya pertunjukan pun dimulai. Namun karena Sam kurang tertarik dengan pertunjukan tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke minimarket untuk sekedar membeli sebuah cemilan. Sementara itu, Ruben tiba-tiba diperintahkan untuk segera membawa para rombongan kembali ke fasilitas, di mana hal itu menimbulkan sedikit perdebatan di antara Ruben dan Sam. Dikarenakan Sam saat ini belum mendapatkan sepotong pizza yang dijanjikan oleh Ruben. Sam yang kecewa karena tidak mendapatkan pizza pun akhirnya dengan terpaksa memutuskan untuk kembali ke fasilitas bersama dengan para rombongan. Namun tak lama kemudian tiba-tiba langit dipenuhi oleh meteor yang berjatuhan. Di tengah asap dan debu yang menutupi kota ini, Sam yang selamat dari ledakan meteor keluar dari bis dan pergi berjalan perlahan untuk mencari bantuan, tapi tiba-tiba Sam yang tersadar di dalam gedung teater seketika diminta oleh Henry untuk tetap tenang agar tidak menimbulkan suara apapun. Belum dijelaskan pasti oleh Henry, namun di dalam gedung itu ternyata dipenuhi oleh orang-orang yang selamat dari ledakan meteor ataupun serangan monster di kota ini. Namun tanpa disangka, Sam bertemu kembali dengan Ruben yang ternyata juga selamat dari serangan tadi. Ruben yang merasa lega kemudian memberikan kucing kesayangan Sam untuk membantunya agar tetap tenang. Namun tiba-tiba terdengar suara helikopter yang memberikan instruksi kepada mereka. Mereka semua diminta untuk tetap diam di tempat perlindungan tanpa menimbulkan suara apapun. Dan diketahui bahwa para monster itu ternyata hanya mampu mencari mangsa dengan mengandalkan suara sekecil apapun karena mereka buta. Namun di saat itulah Fredo tiba-tiba pergi dari pelukan Sam sehingga memaksa Sam untuk pergi mencarinya, tapi tiba-tiba tanpa diduga, suara lonceng itu memancing seekor monster masuk ke dalam gedung. Mereka yang panik pun hanya bisa berusaha untuk tetap tenang, tanpa menimbulkan suara apapun, tapi tiba-tiba beruntung ada suara helikopter melintas dan mengalihkan perhatian monster tersebut.
Di malam harinya, setelah Sam membersihkan diri, dia tak sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang mengartikan instruksi dari militer melalui radio. Namun di saat itulah tiba-tiba terdengar suara ledakan, sehingga membuat Sam bergegas untuk pergi naik ke atas gedung untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hal itu membuat mereka seketika terdiam, melihat satu-satunya akses darat untuk meninggalkan kota ini ternyata dihancurkan oleh militer, agar para monster alien itu tidak bisa menyeberang ke kota lain. Namun di saat itulah Henry tak sengaja membunuh seorang pria yang sedang panik, di saat dia berusaha untuk menenangkannya agar tidak bersuara. Setelah itu, Sam yang sedang bersama Ruben pun menyampaikan pesan tertulis bahwa dirinya berencana untuk pergi ke kota Harlem demi mendapatkan pizza. Namun tiba-tiba listrik di kota ini padam hingga membuat mereka berdua panik akibat suara bising dari generator yang hidup secara otomatis. Ruben yang panik lantas berusaha untuk mematikan mesin tersebut sebelum para monster itu sampai ke tempat ini. Tapi setelah dia berusaha mematikannya, tiba-tiba Ruben pun akhirnya tewas diserang monster hanya gara-gara suara dari sobekan bajunya. Keesokan harinya, Sam memutuskan untuk pergi ke kota Harlem secara hati-hati bersama dengan Fredo. Namun di tengah perjalanan dia sempat masuk ke dalam minimarket untuk mengambil beberapa makanan terutama untuk Fredo. Setelah menjauh dari gedung, Sam memutuskan untuk beristirahat sembari dia memberi makanan kepada kucingnya dengan hati-hati. Dan di saat itulah Sam melihat dua orang anak kecil yang sedang bersembunyi di bawah kolam air mancur. Dia yang peduli lantas mendekati mereka berdua untuk memberikan makanan. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara helikopter melintas yang memberikan instruksi untuk segera melakukan evakuasi ke pelabuhan yang terletak di arah selatan kota ini. Hingga setelah para monster alien itu terpancing oleh suara helikopter, semua orang yang selamat di kota ini pun mulai bermunculan untuk melakukan evakuasi. Dan di saat itulah Sam meminta dua anak itu untuk pergi mengikuti mereka. Sementara itu Sam bergerak ke arah berlawanan sesuai dengan apa yang dia rencanakan sebelumnya, yaitu pergi ke kota Harlem mencari pizza. Namun tanpa diduga tiba-tiba hal itu membuat para monster kembali bermunculan hingga membuat semua orang panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Sam yang terjatuh memilih untuk berlindung di bawah kolong mobil, meski hal itu sangat beresiko bagi dirinya. Tapi dengan usahanya itu, Sam berhasil menemukan tempat persembunyian yang aman. Sementara itu, Frodo terlihat sedang mengejar seekor tikus hingga membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Eric yang selamat setelah bersembunyi di dalam air. Eric yang terlihat trauma akan serangan monster di kota ini memutuskan untuk mengikuti Frodo sampai akhirnya dia bertemu dengan Sam. Sam yang merasa risih karena terus diikuti oleh Eric, memanfaatkan suara hujan di atas kanopi untuk berbicara dengan Eric. Dia kemudian menyarankan kepada Eric untuk pergi ke titik evakuasi di pelabuhan selatan kota ini dan memintanya untuk berhenti mengikuti dirinya. Namun setelah melihat Eric yang ketakutan akibat mengalami trauma,
Sam yang peduli dengan keselamatan Eric pun memutuskan untuk mengizinkan Eric mengikuti dirinya dan tetap bersamanya. Di malam harinya, Sam tiba di sebuah apartemen bersama dengan Eric, dan di sana Sam mengatakan bahwa dulu dia sempat tinggal di apartemen ini sebelum akhirnya dia menjalani perawatan di sebuah fasilitas. Namun karena Sam tak membawa kuncinya, dia meminta Eric untuk mendobraknya bersamaan dengan suara petir agar tidak terdengar oleh para monster. Setelah pintu itu terbuka, Sam mencari obat-obatan penghilang rasa sakit karena diketahui penyakit yang diderita olehnya membuat seluruh otot di dalam tubuhnya terasa seperti terbakar. Setelah menemukan obat itu, Eric mengatakan bahwa dia bukanlah berasal dari kota ini, melainkan sedang mempelajari ilmu hukum di kota ini. Dan saat ini dia sama sekali tidaklah memiliki tujuan, sehingga ketika dia mendengar bahwa Sam berencana untuk pergi ke kota Harlem, Eric pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemani Sam, meskipun Sam menolaknya. Hingga di keesokan harinya, Sam yang tak ingin membahayakan orang lain pun memilih untuk meninggalkan Eric secara diam-diam ketika dia sedang tertidur pulas. Namun tak jauh Sam meninggalkan apartemen itu, Eric tiba-tiba muncul di belakang dirinya, hingga tanpa disengaja Sam yang terlihat kesal pun malah menjatuhkan buku. Melihat monster alien yang semakin banyak, Eric pun berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan menghidupkan alarm mobil. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Namun karena keadaan di sana sangat gelap, mereka berdua pun berjalan dengan hati-hati agar tidak menginjak sesuatu yang dapat menimbulkan suara. Karena tak ada jalan keluar lain, mereka berdua pun memilih untuk melewati lorong kereta api yang telah terendam oleh air. Namun tanpa diduga, mereka lagi-lagi bertemu dengan seekor monster alien yang berada tepat di atas mereka. Meski awalnya monster itu tidaklah menyadari keberadaan mereka, namun setelah Eric panik hingga menimbulkan suara, akhirnya monster itu pun seketika mengejar mereka, bahkan sampai menyelam ke dalam air. Beruntung monster itu tak mampu bertahan di dalam air, dan mereka berdua pun selamat karena lorong tersebut membawa mereka ke dalam sebuah gereja. Tak lama kemudian, kondisi kesehatan Sam tiba-tiba menurun akibat penyakit yang diderita olehnya, sehingga membuat Eric memberanikan diri untuk pergi seorang diri keluar agar dia bisa mencari obat-obatan di apotik terdekat. Setibanya di tempat tersebut, Eric langsung mencari obat-obatan yang dibutuhkan oleh Sam, dan di sana dia sempat dikejutkan dengan kemunculan Frodo yang diam-diam mengikuti dirinya. Setelah mendapatkan obat-obatan itu, Eric pun kembali ke gereja bersama dengan Frodo. Namun di tengah perjalanan itulah Frodo tiba-tiba pergi menuju suatu tempat yang ternyata adalah sarang para monster untuk berkembang biak. Eric yang menyadari hal itu berusaha untuk berhati-hati ketika dia memanjat naik untuk menyelamatkan Frodo. Hingga pada akhirnya Eric pun berhasil kabur sembari membawa Frodo setelah monster itu menjauh dari dirinya.
Setibanya di gereja, Eric langsung memberikan obat plester pereda nyeri kepada Sam. Dan di saat itulah Sam akhirnya menceritakan bahwa alasan sebenarnya dia pergi ke kota Harlem karena ingin mengenang kembali momen kebahagiaan bersama dengan ayahnya dulu. Ternyata sebelum meninggal, sang ayah sering mengajak Sam untuk makan pizza setelah tampil bermain piano di sebuah klub musik kota tersebut. Kemudian Sam mengatakan bahwa dia merasa bahwa umurnya saat ini tak akan lama lagi karena penyakit yang dideritanya, sehingga dia sangat ingin memakan pizza di sana sebelum meninggal dunia. Setelah Sam merasa lebih baik, Eric langsung mengantarkan Sam menuju toko tujuannya di kota Harlem. Namun setibanya di sana, mereka mendapati bahwa toko pizza tersebut telah hancur akibat serangan monster alien. Tak ingin membuat Sam kecewa, Eric pun membawa Sam ke dalam sebuah klub tempat di mana ayah Sam dulu bermain piano. Dan di sana dia meminta Sam untuk menunggu sebentar, sedangkan dia pergi mencari pizza di toko lain. Tak lama kemudian, Eric akhirnya kembali dengan membawa pizza dan mereka berdua pun makan bersama. Kemudian untuk membuat Sam bahagia, Eric melakukan permainan kecil dengan menggunakan kartu, dan hal ini membuat mereka berdua tersenyum lepas, seolah-olah tidak mengalami kejadian apapun. Setelah itu, mereka berdua yang naik ke atas gedung, melihat bahwa kapal evakuasi telah meninggalkan kota ini. Dan di saat itulah, Sam memilih untuk memberikan jaket miliknya kepada Eric. Kemudian dengan hati-hati mereka berdua pun pergi menuju dermaga. Namun karena tempat itu telah dipenuhi oleh para monster akibat suara kapal, Sam pun menitipkan Frodo kepada Eric dan memintanya untuk segera berlari menuju dermaga ketika dia memancing para monster itu. Namun para monster alien itu ternyata menyadari keberadaan Eric, dan mereka semua pun kini mengejar Eric. Eric yang berhasil selamat setelah melompat, kemudian dibantu oleh Henry bersama dengan para penduduk untuk naik ke atas kapal. Hingga tak lama kemudian, Eric menemukan sebuah catatan di dalam saku jaket pemberian Sam. Melalui surat itulah, Sam berpesan kepada Eric agar mau merawat Frodo dengan baik. Dia pun berterima kasih kepada Eric karena telah membantunya ke kota Harlem, yang ternyata adalah kampung halaman Sam. Sam pun sangat bersyukur dengan kehadiran Eric yang telah memberinya semangat hidup. Hingga setelah beberapa hari kemudian, Sam terlihat sedang berjalan di kota sembari mendengar musik melalui iPod. Namun tiba-tiba dia malah melepaskan earphone-nya hingga membuat suara musik itu pun terdengar. Dan film pun berakhir sampai di sini.